Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 12 ini menampilkan sebuah video PPT dengan judulnya dasar-dasar yang dibahas adalah dasar-dasar pendidikan upaya pembaharuan pendidikan. Nah, eh, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Habibur Rahman, saya sendiri sebagai moderator dengan nomor NIM 22329009. Yang kedua oleh Yuliana Marleni 22 dengan nomor NIM 2231041. Yang ketiga Indri dengan nomor NIM 22329010. Baik, untuk melanjutkan kegiatan pembahasan hari ini, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dilanjutkan pembahasan pertama, yaitu pembaharuan kurikulum yang akan nanti dibacakan oleh Indri sebagai pembahasan pertama. Nah, Indri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Yaitu saya akan membacakan materi pertama mengenai pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum merupakan salah satu upaya dalam pembaharuan pendidikan dan juga diartikan sebagai perubahan kurikulum yang terdapat perbedaan dalam satu atau lebih komponen dari kurikulum dengan periode tertentu. Pembaharuan kurikulum disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja untuk mengubah semua yang terlibat dalam kurikulum seperti pendidik, peserta didik, kepala sekolah, pemilik sekolah, maupun orang tua dan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pendidikan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Indri sudah membahas tentang pembahasan kurikulum pada pembahasan pertama. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini bahwasanya pembaharuan kurikulum ini merupakan salah satu pembaharuan pendidikan, yang dimana pendidikan ini ada kaitannya dengan perubahan kurikulum yang kita bahas sekarang. Di antaranya ada komponen-komponen dalam kurikulum dalam satu periode tersebut yang berbeda-beda, yang dimana pembaharuan kurikulum ini bisa disebabkan oleh adanya usaha dari beberapa yang terlibat dalam kurikulum seperti peserta pendidik, tenaga pendidik, dan kepala sekolah. Lalu dilanjutkan pembahasan kedua, yaitu pengelolaan pendidikan inovatif yang akan disampaikan oleh Juliana Marleni. Pada Juliana Marleni di versi. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan pendidikan inovatif. Inovasi pendidikan adalah hal baru yang dimunculkan oleh seseorang atau sekelompok orang baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Inovasi yang dimunculkan tidak hanya sembarangan saja, pastinya diperkirakan secara matang. Seperti yang telah kita ketahui, tidak semua masyarakat di Indonesia dengan mudah untuk menduduki bangku pendidikan. Banyak sekali masyarakat yang terhalang untuk bersekolah dengan baik, sehingga mereka tertinggal dalam pendidikan. Untuk itu, perlu adanya pengelolaan pendidikan inovatif seperti SMP terbuka, SMA terbuka, dan universitas terbuka. Ketiga bentuk pendidikan inovatif ini memiliki tujuan untuk mempermudah peserta didik dalam memasuki jenjang pendidikan yang dibutuhkan karena terhambat oleh beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, geografis maupun waktu yang tidak mencukupi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Oke, baik. Terima kasih kepada Yuliana Martini yang sudah membahas mengenai tentang pengelolaan pendidikan inovatif. Itu pembahasan kedua dalam pembahasan kita. Nah, di sini inovasi pendidikan di sini dapat dimunculkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Baik itu hasilnya dari invensi, discovery, yang digunakan dengan tujuan yang satu, yaitu pendidikan. Yang di mana dalam pengelolaan pendidikan inovatif ini dapat memecahkan suatu masalah dalam pendidikan. Nah, dilanjutkan pembahasan ketiga, yaitu tentang mengenai pengembangan pendidikan luar sekolah yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Habib Nurul Rahman. Nah, di sini dalam pengembangan pendidikan luar sekolah, pengembangan pendidikan luar sekolah ini itu tidak hanya didapatkan oleh bangku sekolah saja, bisa dari luar sekolah maupun di luar kelas. Yang mana pengembangan pendidikan sekolah ini dapat menambah ilmu serta memperbanyak ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan dari sekolah. Di antaranya kita dapat belajar di luar sekolah dengan memahami beberapa keadaan-keadaan alam serta peristiwa-peristiwa alam yang terjadi. Di sanalah kita dapat mengembangkan pendidikan ilmu kita dalam luar sekolah. Lanjutkan pembahasan ketiga, itu mengenai oke, lagi pembahasan yang keempat, yaitu mengenai homeschooling. Nah, homeschooling ini tidak asing lagi bagi kita mengenai homeschooling, yang dimana homeschooling ini dianggap sebagai suatu bentuk pendidikan yang informal yang efektif di masa sekarang. Homeschooling ini merupakan bentuk pendidikan yang informal yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga ataupun orang tua yang dapat memantau langsung anaknya dalam belajar. Dalam materi homeschooling ini dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Intinya waktunya itu tidak dibatasi. Boleh dilakukan siang, malam, sore, ataupun pagi. Yang dimana dalam homeschooling ini, peserta didik dapat mengikuti homeschooling agar lebih memudahkan dalam pendidikan dan pembelajaran. Nah, eh, hanya itu beberapa pembahasan yang kami sampaikan dari kelompok kami, yaitu mengenai pembaharuan kurikulum, pengelolaan pendidikan inovatif, serta pengembangan pendidikan yang luar biasa. Dan yang terakhir yaitu homeschooling. Jadi, 4 pendidikan ini merupakan upaya-upaya pembaharuan pendidikan, yang dimana setiap periode pendidikan di Indonesia itu selalu berubah-ubah sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan menteri-menteri pendidikan yang berganti-ganti. Nah, untuk kedepannya diharapkan kepada mahasiswa serta siswa-siswa sekalian untuk ikut serta dalam pembaharuan pendidikan ini, yang dimana pembaharuan pendidikan ini dapat meningkatkan kualifikasi kita dalam keaktifan dalam belajar dan juga keaktifan kita dalam berorganisasi serta bermusyawarah. Nah, itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, yaitu kelompok 12. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.